Kasus anak menggugat orang tua marak terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir. Fenomena anak menggugat orang tua sendiri bukanlah hal baru di Indonesia. Lalu apa sebenarnya yang memicu perseteruan antara anak dan orang tua? Benarkah semua terjadi hanya karena perebutan harta? R.E. Koswara, pria berusia 85 tahun ini digugat anak keduanya Deden ke Pengadilan Negeri Bandung pada awal Januari 2021. Koswara digugat akibat sengketa penyewaan lahan toko. Tidak tanggung-tanggung, Koswara digugat 3 miliar rupiah oleh anaknya. Dalam gugatan ini, Deden tidak sendiri namun dibantu oleh kuasa hukum yang tidak lain merupakan adiknya sekaligus anak ketiga dari Koswara. Hingga saat ini kasus gugatan masih berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus lainnya yang sedang hangat dibicarakan adalah seorang anak di Salatiga, Jawa Tengah menggugat orang tuanya gara-gara urusan mobil. Sang anak, Alfian Prabowo, mengajukan gugatan karena mobil yang diklaim miliknya justru menjadi gonogini orang tua yang bercerai pada 2019. Alfian akhirnya kemudian mendaftarkan gugatan ke pengadilan pada Oktober 2020. Gugatan perdata ini untuk mengekspresikan kekecewaannya dan berharap orang tuanya bisa tetap akur meski sudah berpisah. Kasus anak yang menggugat orang tua sendiri bukanlah hal baru di Indonesia. Lantas seperti apa pandangan masyarakat, ahli hukum dan juga psikolog mengenai fenomena ini? Banyaknya fenomena anak yang menggugat orang tuanya menuai beragam respon dari masyarakat. Kalau menurut saya itu kalau anak itu kan nggak tahu diri ya Mas, itu anak durhaka menurut saya tuh. Karena kenapa? Anak yang udah dikandung orang tua itu capek-capek ngandung, tapi timbal baliknya anak tidak merawat orang tua, tapi malah anak membuat orang tua sakit gitu. Ya menurut saya sih aneh aja ya, kan apa yang mau dituntut sebenarnya. Lagian kan kita secara lahiriah sudah dari mereka juga ya, jadi menurut saya sih sangat aneh. Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ramdhani Wahyu Sururi, mengungkapkan, dalam sistem hukum di Indonesia, gugatan hukum perdata yang dilakukan oleh keluarga sendiri merupakan hal yang sah untuk dilakukan. Sekalipun mereka memiliki hubungan dekat, baik itu orang tua, anak maupun suami istri. Namun menurut Ramdhani, seharusnya masalah tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah karena menurutnya di atas hukum masih ada norma yang seharusnya bisa menjadi pegangan di masyarakat. Kalau menurut saya sih, lebih baik perkara-perkara seperti ini dimediasi ya, tapi ada problemnya biasanya dalam proses mediasi ini, Undang-Undang kan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, itu sudah memberikan ruang kepada para pihak yang berperkara secara perdata ya di pengadilan untuk melakukan proses mediasi. Jadi hakim tidak akan melanjutkan dulu proses persidangan ke tahap berikutnya kalau mediator belum menyatakan bahwa mediasi ini berhasil. Nah, disinilah peran mediator saya kira dalam persidangan nanti itu, di mana budaya bermusyawarah, berdamai itu di meja perundingan, itu harus menjadi satu-satunya cara menurut saya dalam budaya menyelesaikan sengketa. Sebab ternyata terus terang saja, sekarang ini masyarakat frame-nya itu kalau menyelesaikan masalah ke pengadilan gitu. Itu pre-masyarakat. Padahal banyak alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dipakai oleh masyarakat, bukan hanya pengadilan. Dan itu jauh lebih menguntungkan menurut saya. Sementara itu, psikolog Pamela Anggia Dewi melihat fenomena anak yang menggugat orang tua bukanlah hal baru di Indonesia. Yang berbeda ialah saat ini keterbukaan informasi membuat kasus gugatan ke anak orang tua lebih terekspos ke media massa sehingga diketahui banyak orang. Namun jika berbicara penyebabnya, menurut Pamela ada berbagai faktor yang mempengaruhi marak terjadinya anak yang menggugat orang tuanya. Seringkali kalau kita bicara kompleksitas terkait perbedaan ini nih, perbedaan yang sering juga kita sebut di intergenerasional ya, jadi perbedaan antara generasi anak-anak ini dengan generasinya orang tua ya di dalam keluarga ini mungkin beda gitu. Dan ini kemudian juga bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dalam relasi mereka dalam satu keluarga ini. Tuh. Lalu ya itu tadi, belum lagi juga nanti masing-masing itu tadi ya punya harapan masing-masing pribadi. Lalu nanti pola interaksinya atau pola komunikasinya juga mungkin ada perbedaan kan ketika anak-anaknya sudah dewasa dengan orang tuanya juga sudah lanjut usia. Pola komunikasi mungkin akan jadi sangat berbeda.
Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat ada sejumlah kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus 4 anak yang menggugat ibu kandungnya sendiri di Bandung pada 2018 lalu, dan kasus anak yang menggugat kepemilikan lahan orang tuanya di Probolinggo dan Lombok pada 2019 dan 2018 lalu. Mayoritas kasus gugatan anak terhadap orang tua didominasi kasus perebutan harta warisan. Franky Wijaya, Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.